Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan pengauditan siklus produksi persediaan yang beranggotakan saya sendiri Arianda Muhammad Haris dengan NIM B2220551. Saya Setiarini dengan NIM B22225. Saya Idola Cahaya Gemintang dengan NIM B2220556. Saya Nisa Tria dengan NIM B2220557. Persediaan. Siklus produksi sangat berkaitan erat dengan persediaan. Produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Proses produksi menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Next. Persediaan sangat kompleks dan merupakan bagian yang menyita waktu auditor. Alasan yang mendukung hal ini antara lain, yang pertama, pada sebagian perusahaan, persediaan merupakan item utama dalam neraca. Yang kedua, persediaan pada umumnya juga merupakan item utama yang mempengaruhi rekening-rekening yang membentuk laporan laba rugi. Yang ketiga, berbagai jenis persediaan yang ada mengakibatkan auditor sering asing dengan persediaan tersebut, misalnya permata, emas, dan bahan kimia. Hal ini menimbulkan problem observasi dan penilaian persediaan. Keempat, persediaan kadang terletak pada berbagai tempat atau lokasi yang berjauhan. Hal ini menimbulkan problem pengendalian fisik dan perhitungan. Lalu penilaian persediaan sulit ketika estimasi dari persediaan kadaluarsa yang dibutuhkan dan ketika biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Yang terakhir, terdapat sejumlah metode penilaian persediaan dan beberapa perusahaan lebih memilih menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk jenis persediaan yang berbeda pula, yang sesuai dengan standar akuntansi. Next. Aktivitas yang terkait dengan persediaan dirangkum dalam skema sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utama bisnis, yaitu sumber daya yang diperoleh, dipergunakan, dan ditransformasi. Yang kedua, aktivitas, yaitu memelihara catatan persediaan secara perpetual, mencatat harga pokok persediaan, dan mengontrol secara fisik persediaan. Yang ketiga, jurnal. Harga pokok persediaan dalam proses atau raw material working process, finished goods, harga pokok penjualan, dan penghapusan persediaan yang kadaluarsa dan rusak. Yang keempat, formulir, yaitu laporan tenaga kerja dan formulir permintaan barang. Tujuan audit siklus produksi persediaan. Tujuan audit siklus produksi adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus produksi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen, yaitu yang pertama, asersi keberadaan atau ketersediaan. Yang kedua, asersi kelengkapan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Dan yang terakhir, asersi pelaporan dan pengungkapan. Materialitas. Transaksi-transaksi dalam siklus produksi dan persediaan ini seringkali sangat material bagi perusahaan manufaktur. Banyak rekening individual yang berkaitan dengan siklus produksi dan material seperti biaya tenaga kerja langsung, bahan bakar atau listrik fabrikasi, reparasi dan perbaikan, perlengkapan kerja, dan biaya overhead pabrik lainnya. Berbagai rekening tersebut pada umumnya material, terutama bagi laporan laba rugi melalui harga pokok produksi dan neraca persediaan. Kesalahan perhitungan harga pokok produksi dan penjualan akan menyebabkan kesalahan penyajian rekening persediaan dalam neraca.
Resiko bawaan persediaan. Secara spesifik, faktor-faktor yang membuat tingginya resiko bawaan siklus produksi persediaan yaitu satu, volume pembelian, produksi, dan transaksi penjualan sangat tinggi sehingga meningkatkan kemungkinan kesalahan. Yang kedua, selalu muncul permasalahan berkaitan dengan identifikasi dan pengukuran biaya-biaya persediaan seperti bahan pembantu, tenaga kerja, overhead pabrik, biaya bersama, disposisi variance biaya, akuntansi untuk barang rusak, dan isu-isu akuntansi biaya. Tiga, berbagai jenis persediaan sering menuntut penggunaan prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan. Empat, lokasi penempatan persediaan belum tentu di satu tempat. Perbedaan lokasi ini memperumit pengendalian fisik persediaan terhadap pencurian, perusakan, dan perlakuan barang yang ada dalam transit antara dua lokasi. Yang kelima, diversitas persediaan membuat masalah untuk penentuan kualitas dan harga pasar. Yang keenam, persediaan terpengaruh juga oleh kondisi perekonomian umum, terutama berkaitan dengan tren yang mempengaruhi laku tidaknya barang, sehingga memerlukan pertimbangan khusus dalam penentuan harga. Next. Strategi audit persediaan. Tingginya resiko bawaan siklus pengeluaran menyebabkan banyak perusahaan memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus pengeluaran untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Prioritas ini signifikan mengurangi resiko pengendalian asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan penilaian dan pengalokasian yang berkaitan dengan transaksi dan rekening siklus pengeluaran. Auditor nantinya akan menguji struktur pengendalian tersebut apakah memang diyakini layak keefektifannya. Demikian auditor akan melakukan pengujian pengendalian. Pertimbangan siklus pengendalian intern siklus produksi persediaan. Akuntan harus memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penafsiran resiko, informasi dan komunikasi sistem akuntansi, pemantauan, dan prosedur pengendalian. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan yang berhubungan dengan siklus produksi. 1. Informasi dan komunikasi sistem akuntansi. 2. Pemantauan. 3. Aktivitas pengendalian. 4. Pemisahan tugas. 5. Perencanaan dan pengendalian produksi. 6. Pengeluaran bahan baku material. 7. Pengelolaan barang dalam produksi. 8. Perlindungan persediaan pemanufakturan. 9. Penentuan dan pencatatan biaya harga pokok pemanufakturan. 10. Penjagaan ketepatan saldo persediaan. Penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara observasi, menelaah dokumen, atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan kuesioner, flowchart, ataupun memo naratif uraian tertulis. Yang pertama, dari review pendahuluan. Tujuan review pendahuluan adalah menentukan apakah pemahaman terhadap struktur pengendalian intern memungkinkan pembatasan pada pengujian substantif. Review pendahuluan dilakukan dengan menelaah prosedur manual perusahaan dan dengan mewawancarai personal yang bertanggung jawab untuk pencatatan persediaan, pencatatan biaya, dan akuntansi persediaan. Lalu ada dokumentasi sistem pengendalian persediaan perusahaan dan prosedur akuntansi persediaan perusahaan dapat didokumentasikan dalam bentuk flowchart, kuesioner dan naratif. Menganalisa alur transaksi. Untuk menguatkan pemahaman atas sistem, auditor dapat melakukan tracing transfer yang material dari bahan mentah ke barang dalam proses dan barang jadi, dan menganalisa penjurnalan dan posting biaya persediaan. Next. Penetapan resiko pengendalian. Persiapan resiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Resiko pengendalian ditetapkan
Untuk setiap asersi laporan keuangan, proses penentuan risiko pengendalian meliputi identifikasi salah saji potensial pengendalian yang perlu dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan. Salah saji dan pengolahan yang perlu dikembangkan auditor berdasar pengetahuannya atas pengolahan transaksi produksi dan persediaan atau checklist standar yang dimiliki kantor publik auditor. Melalui pemahaman struktur pengendalian intern klien, auditor dapat mengetahui apakah pengendalian yang diperlukan telah dirancang dan dilakukan oleh klien. Pengujian pengendalian yang dilakukan dapat menghasilkan bukti mengenai efektivitas rancangan dan operasional pengendalian. Bukti tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan risiko pengendalian untuk setiap asersi yang signifikan yang terkait dengan transaksi persediaan dan produksi. Next. Pengujian pengendalian persediaan yang dapat diterapkan siklus persediaan dibedakan atas satu pengujian pengendalian catatan perpetual, yang kedua pengujian pengendalian pembebanan biaya ke barang dalam proses. Next. Pengujian pengendalian catatan perpetual difokuskan pada transfer persediaan ke dan dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Integritas dan keakuratan sangat penting. Ada dua alasan. Satu, ketidakakuratan catatan transfer dapat mendukung bahwa prosedur pengendalian yang digambarkan tidak dapat dilakukan sebagaimana yang direncanakan. Untuk selanjutnya, catatan perusahaan tidak bisa lagi dipercaya. Kedua, ketidakakuratan catatan memungkinkan pencatatan ganda. Langkah-langkahnya, satu, pilih sampel pembelian bahan baku secara random. Yang kedua, bandingkan kuantitas dan harga per unit dan dari faktur pemasok dengan catatan perpetual. Next. Pengujian substansi saldo persediaan. Pengujian substansi saldo persediaan ditetapkan atas 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Penetapan risiko deteksi. Besar kecilnya risiko deteksi mempengaruhi yang pertama penentuan jenis pengujian, yang kedua penentuan luas pengujian, yang ketiga penentuan waktu pelaksanaan. Sementara penetapan besar atau kecilnya risiko deteksi bisa diperkirakan risiko bawaan dan risiko kendalian sebagai transaksi yang dapat mengurangi saldo persediaan serta tingkat risiko yang dapat diterima. Berikut ini ada tabel risiko pengendalian yang relevan didasarkan pada kelas transaksi yang mempengaruhi rekening persediaan. Pertimbangan program audit. Beberapa prosedur pengujian suatu pertimbangan program audit. Beberapa prosedur pengujian suatu sumpah lemot banget cah. Pertimbangan program audit. Beberapa prosedur pengujian substansif yang dapat diterapkan atas saldo persediaan kebanyakan berkaitan dengan asersi penilaian atau pengalokasian dan keberadaan. Sumber bukti utama saldo persediaan adalah observasi perhitungan fisik persediaan yang independen secara periodik. Pengujian substansif ada prosedur inisial, yaitu merupakan prosedur inisial untuk saldo persediaan. Yang pertama, menelusuri saldo awal persediaan pada kertas kerja tahun lalu, menelaah aktivitas dalam rekening persediaan yang menyelidiki jurnal yang nampak dan tidak biasa baik dari segi kualitas maupun jumlahnya, memverifikasi catatan perpetual dan schedule persediaan yang lain, dan kesesuaiannya dengan saldo buku besar. Penerapan prosedur analitis. Melakukan prosedur yaitu yang pertama menelaah tren industri, yang kedua menguji analisis turnover persediaan, yang ketiga menelaah hubungan antara saldo persediaan dengan pembelian, produksi, dan aktivitas penjualan, yang terakhir membandingkan saldo persediaan untuk volume penjualan yang diperkirakan. Yang ketiga, pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi yaitu melakukan pengusutan saldo persediaan ke dokumen pendukung, menelusuri data dari pembelian, produksi, penyelesaian produksi, dan catatan penjualan, pengujian pisah batas dan pembelian dan retur pembelian, pergerakan barang dalam proses produksi dan pengiriman barang,
Nah, selanjutnya pengujian detail saldo, observasi perhitungan fisik persediaan, menentukan waktu dan luasnya pengujian, mengevaluasi kecukupan rencana perhitungan persediaan klien, mengobservasi pemeliharaan terhadap perhitungan yang dilakukan oleh klien, dan membuat pengujian perhitungan. Yang selanjutnya meneliti indikasi lambatnya pergerakan barang, kerusakan, dan persediaan yang sudah ketinggalan zaman. Terakhir, menghitung seluruh kartu persediaan. Pengujian detail saldo yang selanjutnya ada pengujian keakuratan klerikal, yaitu menghitung kembali total dan menelusuri perhitungan, mengusut ke kartu persediaan dan lembaran perhitungan, merekonsiliasi perhitungan fisik ke catatan perpetual dan saldo buku besar, dan menelaah jurnal penyesuaian. Yang kedelapan, menguji harga persediaan, yaitu menguji faktor pembelian dan untuk pembelian persediaan, menguji ketetapan tingkat overhead tenaga kerja langsung, standar biaya, dan disposisi varian, mendapatkan informasi kondisi pasar, dan melakukan tes LCOM, membandingkan persediaan dengan katalog penjualan dan laporan penjualan, menganalisa pergerakan yang lambat, ekses persediaan yang usang, dan penentuan untuk penghapusan. Lalu yang ke-9, konfirmasi persediaan yang ada di lokasi terpisah, menguji perjanjian pengiriman dan kontrak. Lalu prosedur yang disarankan yaitu observasi fisik persediaan. Lalu yang terakhir penyajian dan pengungkapan, yaitu membandingkan penyajian dengan GAAP atau PABU. Yaitu yang pertama langkahnya mengonfirmasikan perjanjian penyerahan barang, menelaah penyajian dan pengungkapan persediaan dalam draft laporan keuangan, dan menentukan kesesuaian dengan GAAP atau PABU. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.